Sebelum mulai pembahasan, perkenalkan nama saya Jovandi Todana dari kelas 12 MIA 2. Pada video ini, hasil praktikum pertumbuhan dan perkembangan pengaruh jenis air pada tumbuhan tanaman. Tanaman yang dijadikan objek percobaan yakni tanaman kacang hijau dan media tanaman yakni kapas sebagai pengganti tanah. Hasil pengamatan dibuat dalam bentuk tabel dan grafik pertumbuhan tanaman. Percobaan ini diamati dalam waktu 10 hari, mulai dari tanggal 20 sampai 29 Agustus 2022, dengan tujuan mendapat hasil penelitian yang maksimal. Berikut adalah grafik pertumbuhan tanaman kacang hijau. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada hari pertama dan hari kedua, kecamba belum tumbuh. Hal ini menunjukkan lamanya dormansi tanaman kacang hijau yang tidak direndam air berlangsung selama 2 hari. Pada hari ketiga, biji kecamba mulai tumbuh dengan ukuran yang bervariasi pada jenis air yang diserap biji. Pada hari keempat dan kelima, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air sumur mengalami pertumbuhan yang cukup cepat, yakni panjangnya mencapai 6,5 cm. Kacang hijau yang disiram dengan jenis ART juga mengikuti pertumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan yang disiram dengan jenis air beras dan air micin mengalami perlambatan pada pertumbuhan. Perlu diketahui pula bahwa pertumbuhan tinggi batang tanaman kacang hijau dapat dipengaruhi oleh faktor intensitas cahaya pada ruangan tempat tumbuhan diletakkan. Faktor internal juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, seperti gen dan hormon. Pada hari ke-6 dan ke-7, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air sumur menjadi lebih tinggi dibandingkan penyiraman dengan jenis air lainnya. Tanaman yang disiram dengan ART dan air cucian beras mengalami pertumbuhan yang terbilang cukup cepat. Sedangkan tanaman yang disiram dengan jenis air micin masih mengalami perlambatan pertumbuhan meskipun kecamba sudah mulai tumbuh. Pada hari ke-8 dan ke-9, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air cucian beras pada daun sudah terbuka lebar. Pada tanaman disiram dengan jenis air sumur dan ART masih mengalami pertumbuhan yang cepat. Sedangkan tanaman yang disiram dengan air micin masih mengalami pertumbuhan yang lambat, tetapi tetap terjadi pertambah ukuran panjang kecamba. Pada pengamatan hari ke-10 atau hari terakhir, tanaman kacang hijau yang disiram dengan air sumur berhenti bertambah tinggi. Tetapi tanaman yang disiram dengan ART terus bertambah tinggi yang membuat panjang hampir sama dengan tanaman yang disiram air sumur. Tanaman yang disiram air cucian beras mengalami pertumbuhan yang tidak cepat, tetapi tetap tumbuh. Sedangkan pada tanaman yang disiram dengan air micin kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Kesimpulan pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jenis air yang membuat pertumbuhan tanaman kacang hijau lebih tinggi yakni air sumur. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Semakin tinggi kadar air yang diberikan pada tanaman, maka semakin baik pertumbuhan dan produksinya. Tingginya pertumbuhan tanaman kacang hijau juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Yang kedua, jenis air yang membuat pertumbuhan tanaman kacang hijau lebih lambat yakni air micin. Pada umumnya, air micin berguna bagi tanaman. Micin bermanfaat dalam menyuburkan tanaman, mencegah daun rontok, mempercepat pertumbuhan bunga, dan masih banyak lagi. Penyiraman dilakukan dengan jeda waktu 1-2 minggu. Tetapi pada percobaan ini, selama 10 hari, tanaman kacang hijau diberi air micin secara terus-menerus, yang mengakibatkan tanaman kelebihan unsur natrium dan tidak dapat tumbuh, hanya berkecambah kecil. Yang ketiga, tanaman kacang hijau yang disiram ART memiliki pertumbuhan yang baik. Pada percobaan, tanaman kacang hijau yang diberi ART memiliki pertumbuhan yang baik, dan tinggi tanaman semakin meningkat pada percobaan hari ke-8. Sebab ART memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, Ca, S, dan Mg. Fosfor dapat memicu pertumbuhan akar dan mempercepat pertumbuhan tanaman. ART memiliki kandungan kalium yang cukup besar untuk pertumbuhan tanaman seperti meningkatkan kekebalan tanaman terhadap penyakit. Yang terakhir, tanaman kacang hijau
yang diberi air cucian beras memiliki pertumbuhan yang cukup lambat. Pada umumnya, sama seperti jenis air micin, air cucian beras memiliki manfaat dan kandungan yang baik bagi tumbuhan. Air cucian beras mengandung fosfor, nitrogen, kalium, dan zat besi. Pada percobaan ini, selama 10 hari, tanaman kacang hijau diberi air cucian beras secara terus-menerus. Apabila tanaman disiram dengan air cucian beras secara terus-menerus, nutrisi sebelumnya yang diberikan belum terserap dengan sempurna, maka akar akan membusuk karena tanaman tersebut kelebihan nutrisi. Saran yang dapat saya berikan yang pertama adalah, pada saat penyiraman, usahakan disiram dengan air yang secukupnya saja, misalnya dengan takaran 1 sendok makan. Tidak perlu memberikan air jenis apapun dengan takaran yang banyak, karena hal tersebut dapat menyulitkan biji untuk berkecambah dan tumbuh. Kemudian saran yang kedua, yakni tempatkan tanaman di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang cukup baik, misalnya di dekat jendela atau di samping rumah, agar daun dapat fotosintesis dengan baik. Usahakan pula untuk tidak meletakkan tanaman di luar ruangan, karena ketika siang hari, matahari akan merusak daun tanaman menjadi panas dan kering. Baiklah, sekian pemaparan hasil percobaan praktikum biologi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.